angioedema. Nah, ini biasanya paling sering kalau kita nyoba lipstik baru misalnya, terus alergi, atau kita makan udang, gitu-gitu, kayak yang alergi seafood, tiba-tiba bibirnya bengkak. Nah, itu kita sebut juga sebagai angioedema. Ini mungkin familiar dan sering terjadi di sekitar kalian, tapi mungkin bahasanya jarang kita dengar ya, angioedema atau angioneuritic edema, atau nama lainnya Quincke's edema. Untuk gambaran klinisnya itu dia merupakan pembengkakan jaringan lunak, terutama bibir, lidah, mukosa buka, kelopak mata, dan epiglotis. Nah, dia ini juga tipe hipersensitivitas tipe 1. Dia itu dapat soliter atau tunggal, satu area saja, ataupun multiple, beberapa tempat. Terkadang terasa gatal dan eritema, biasanya sembuh sendiri dalam 24-72 jam. Tuh, jadi sebenarnya kalaupun nggak kita berikan obat, nggak apa-apa kalau misalnya kadar reaksinya itu tidak parah. Tuh, kalau misalnya terjadi di klinik, kita berikan antihistamin oral sama kayak resep sebelumnya, bisa dengan yang Benadryl tadi, atau nama obatnya itu diphenhydramin. Kalau Benadryl itu nama dagangnya, kalau nama kandungannya itu diphenhydramin, 50 mg tiap 6 jam 1-3 hari, sampai kondisinya ini mereda. Kalau misalnya pasiennya setelah terjadi angioedema atau pembengkakan, disertai dengan keterlibatan laring, pasiennya jadi suaranya serak, segala macam, itu kita rawat seperti penata laksanaan anafilaksis. Kita berikan epinefrin intramuskular, lalu dilanjutkan dengan pemberian kortikosteroid dan antihistamin. Antihistaminnya yang tadi, diphenhydramin, kortikosteroidnya bisa yang 3 tadi, hidrokortison, dexamethasone, sama metilprednisolon. Ini untuk angioedema. Kemudian kita ada stomatitis medikamentosa. Nah, stomatitis medikamentosa ini dapat terjadi karena berbagai obat. Untuk obat-obatan yang umum menyebabkan kondisi ini ada di tabel sebelah kiri, bisa analgesik. Analgesik yang mungkin sering kita gunakan di kedokteran gigi itu asam propionat, diantaranya ibuprofen. Nah, itu dapat juga menyebabkan stomatitis medikamentosa. Kemudian antibiotik. Antibiotik ini cukup umum kita gunakan juga di kedokteran gigi. Antifungal diantaranya ketoconazole. Kemudian mungkin itu yang kita gunakan di kedokteran gigi. Kalau yang lain cukup jarang, tapi kadang-kadang bisa pasiennya datang dengan keluhan sariawan misalnya. Tuh. Kemudian kita lihat kondisinya seperti ini. Itu perlu kita tanyakan juga apakah pasiennya dalam beberapa waktu ke belakang, apakah ada mengkonsumsi obat-obatan gitu. Kemungkinan kondisi tersebut bukan stomatitis aphthous recurrent atau sariawan yang biasa, tapi karena penyebabnya itu karena obat-obatan yang dikonsumsinya. Gitu. Untuk stomatitis medikamentosa ini sebenarnya bisa karena reaksi imun tipe 1, bisa juga karena tipe 2 maupun tipe 3. Ini di buku Regesi disebutkan dia bisa dimediasi oleh IgE. IgE itu yang sudah kita bahas tadi yang tipe 1, bisa juga dimediasi oleh reaksi antibodi terhadap sel yang berikatan dengan obat, ini yang tipe 2. Kemudian bisa juga karena adanya kompleks antigen dan antibodi. Ini merupakan tipe 3. Jadi dia nggak terbatas hanya karena reaksi hipersensitivitas tipe 1. Gitu. Ya, ini sebenarnya bisa karena berbagai macam hipersensitivitas ya. Nah, bisa juga karena reaksi non-imun, bisa karena pelepasan langsung sel mas, pelepasan langsung dari komponen yang ada di dalam sel mas, atau karena overdosis, bisa juga karena toksisitas atau keracunan ataupun efek samping obat. Untuk gambaran klinisnya, dia bisa berupa eritematus. Eritematus ini merupakan kemerahan. Bisa juga vesikular. Vesikular itu ada gambaran vesikel itu yang tadi ada peninggian berisi cairan. Ataupun ulceratif. Ulceratif itu seperti ulcer. Ini gambaran ulcernya. Kemudian dia juga dapat menyerupai lichen planus erosif.
atau kita sebut juga lichenoid drug reaction. Untuk gambarannya dia seperti lichen planus, ada jaring-jaring putih, tapi dia tidak murni idiopatik. Dia disebabkan oleh obat-obatan. Kalau lichen planus kan penyebabnya itu idiopatik atau tidak diketahui. Gitu. Agak sedikit berbeda untuk obat-obatan yang berkaitan sama lichenoid drug reaction dengan yang pure stomatitis medicamentosa. Ini box 213 merupakan obat-obatan yang sering berkaitan dengan lichenoid drug reaction. Ada NSAID, antihipertensi, diuretik, kemudian mungkin yang sering kita gunakan itu adalah antifungal. Ya, antifungal. Kalau yang lain jarang. Untuk penata laksanaannya, kita harus identifikasi obatnya. Kita tanyakan sebelum terjadi kondisi ini beberapa waktu yang lalu, apakah ibu atau bapak ada mengkonsumsi obat-obatan? Tuh, kemudian kita tanyakan obatnya. Kalau bisa pasiennya, kalaupun pasiennya nggak ingat, kita bisa minta kontaknya, nanti biar pasiennya fotoin atau kontakin kita untuk bilang itu obatnya obat apa. Kalau bisa kita hentikan, misalnya obatnya nggak terlalu emergensi gitu, misalnya bukan obat-obat anti hipertensi, hanya obat anti nyeri, itu bisa langsung kita gantikan. Akan tetapi kalau misalnya obat-obatannya itu seperti pengencer darah gitu, atau obat-obat yang nggak bisa dihentikan lainnya oleh dokter gigi, itu lebih baik kita rujuk ke dokter umumnya kembali. Kita berikan surat pengantar, kita sampaikan bahwa kondisi tersebut menyebabkan reaksi ini pada pasien, dan kita minta untuk dokter umumnya itu menggantikan obatnya dengan obat yang lain. Selain penghentian dan penggantian obat, kita berikan juga antihistamin dan kortikosteroid seperti peresepan yang sebelumnya untuk mengurangi kondisi ini. Kemudian kita lanjut ke reaksi anafilaksis. Dia merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya, dia kalau misalnya dibiarkan saja dalam waktu 5-10 menit dapat berakibat fatal hingga kehilangan nyawa pasien. Untuk manifestasinya banyak, ada manifestasi kulit, ada manifestasi gastrointestinal, saluran pernapasan, sistemik. Ini untuk manifestasi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, biasanya pasien mengalami kecemasan, kepalanya terasa ringan atau pusing, kemudian sakit kepala, ujungnya nanti kehilangan kesadaran. Untuk gambaran dermatologisnya, dia biasanya berkaitan dengan urtikaria tadi. Makanya kalau misalnya di klinik pasiennya mengalami urtikaria setelah prosedur yang kita lakukan, itu lebih baik diobservasi. Itu jangan sampai berlanjut ke reaksi anafilaksis. Bisa urtikaria, pruritus, kemudian biasanya pasiennya mengalami flushing atau pipinya itu kemerahan gitu. Karena tadi ada vasodilasi dari pembuluh darah. Gitu. Kemudian bisa juga terjadi angioedema, pembengkakan dari bibir dan lidah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kayak angioedema tadi, terus urtikaria tadi, pasiennya jangan langsung kalian berikan obat langsung dipulangkan gitu, karena takutnya ada reaksi anafilaksis yang tertunda. Tuh, jadi diobservasi terlebih dahulu sebelum pasiennya pulang. Nah, kemudian ada juga manifestasi dari sistem pernapasan. Yang paling khas itu adanya kesulitan bernapas dari pasien dan biasanya itu mengalami wheezing. Wheezing itu seperti pasien asma yang bernapas, itu ketika bernapas dia bunyi. Itu berarti ada kondisi di mana pernapasannya itu terganggu. Itu yang membedakan reaksi anafilaksis ini dengan si sinkop.
Kalau sinkop, pasiennya kehilangan kesadaran, akan tetapi pasiennya itu tidak kesulitan bernapas. Berbeda dengan reaksi anafilaksis. Reaksi anafilaksis ini juga dapat menyebabkan adanya sianosis. Sianosis ini merupakan tidak masuknya aliran darah ke perifer tubuh, sehingga nanti area-area perifer tubuh seperti ujung jari, bibir, itu nanti akan berwarna kebiruan pucat. Gitu. Itu yang membedakan dengan si sinkop. Ini untuk gambaran klinisnya. Kemudian kira-kira kita lakukan pencegahan pada kondisi ini. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan alergi tes. Yang paling umum selain obat-obatan, kemudian makanan, yang paling umum menyebabkan reaksi hipersensitivitas sampai shock anafilaksis tadi itu adalah yang obat anestesi, diantaranya lidokain. Tuh, kalau misalnya kita mau melakukan pencabutan pada pasien yang belum pernah melakukan pencabutan gigi sebelumnya, bisa kita lakukan ini. Tuh, untuk mengantisipasi terjadinya shock anafilaksis. Biasanya kita lakukan persiapan obat yang diajarkan 1:10. Jadi kalau misalnya kita lakukan percobaan pada lidokain, lidokainnya itu 1 mili dicampur dengan salin ataupun aquades 10 mili. Tuh, kita lakukan pencampuran. Kemudian yang tadi hasil percampuran 1:10 itu kita ambil lagi 1 milinya untuk dicampur dengan 100 mili dari salin atau aquades. Jadi ada 2 percampuran, 1:10 dan 1:100. Setelah itu kita lakukan injeksi pada tangan bagian dalam. Nih, di sini, di area sini. Nah, di area sini, kita bisa pilih di mana aja. Kita injeksikan secara intradermal. Intradermal itu seperti ini. Kemiringannya kurang lebih 30 derajat dan hanya masuk ke lapisan yang dermis. Untuk kulit kan ada lapisan epidermis, ada dermis, kemudian subkutan. Kita hanya masuk ke lapisan dermisnya aja. Lalu kita biarkan, biasanya dibulatin, setelah diinjeksikan kita bulatkan area yang udah diinjeksi, kemudian dibiarkan selama 20 menit. Setelah dibiarkan setelah 20 menit, kita observasi, kita lihat apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti dia negatif. Pasien tidak alergi. Kemudian kalau misalnya perubahannya itu 1-2 cm, berarti ada reaksi positif. Gitu. 1 sampai lebih. Itu berarti ada reaksi positif. Yang pertama kali kita cobakan adalah yang enceran yang 1:100 terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada reaksi, kita lakukan percobaan dengan pencampuran yang 1:10 yang konsentrasinya lebih pekat. Itu untuk memastikan pasiennya tidak alergi dengan misalnya kayak anestesi tersebut gitu. Itu bisa dilakukan untuk pencegahan dari reaksi anafilaksis ini.